Bismillahirrahmanirrahim. Alamin yang telah menjadikan kita kaum muslimin yang bersaudara, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ibadah bersama kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah nikmat iman, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswatun hasanah, terdapat contoh yang baik dalam akidah, dalam keyakinan, dalam ibadah, dan juga di dalam muamalah, dalam akhlak beliau. Maka semuanya adalah contoh yang baik untuk kita semua. Kita tidak cuma mengambil bagian akhlaknya saja, kita tidak cuma mengambil bagian ibadah saja, tetapi kita semua, kita mengambil akidah, ibadah dan juga akhlak dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang besar. Ibnu Abbas mengatakan, yaitu di atas agama yang besar. Maka akhlak yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada Ramadan yang ke besok 19 ya. 19. Nah, besok kita 19. Atau malam ini sudah malam yang ke 19. Berarti kita masih punya waktu 11 hari untuk mendapatkan bulan Ramadan ini. Maka kita berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari jalan yang paling tepat, yang paling dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara jalan-jalan itu ada jalan-jalan yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Rasul kita juga sallallahu alaihi wasallam tidak menyukainya. Maka kita mencari cara untuk menggunakan bulan Ramadan ini dengan cara yang paling dicintai oleh Allah dan juga dicintai oleh Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini tema yang kita ambil yaitu prosedur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu prosedur, kita orang kantor. Nah, sebelum kita memasukkan anak kita ke sekolah, maka di sana ada prosedur yang harus kita lakukan. Sebelum kita berobat ke rumah sakit, ada prosedur yang kita jalankan. Ketika kita ingin mendaftar sebagai pegawai dalam suatu perusahaan, ada prosedur supaya kita diterima, bahkan supaya kita dinaikkan jabatannya. Maka semuanya ada prosedurnya. Maka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya ibadah kita diterima oleh Allah, tidak ditolak, supaya ibadah kita mendapatkan predikat yang sempurna, bukan cuma 0% saja. Maka dengan cara mengikuti prosedur yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ketentuan-ketentuan, tahapan-tahapan yang sudah disebutkan oleh Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalau kita mengerjakan sesuatu, maka tidak setiap yang kita kerjakan itu diterima oleh bos kita. Ditolak. Kenapa? Karena tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan. Maka dalam agama Islam, kita ini adalah ciptaan Allah, manusia ciptaan Allah, bumi Allah, syariat-syariat Allah. Allah melazimkan buat kita semua untuk mengikuti Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengikuti aturan yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terserah Allah. Allah mau menerima, Allah tidak menerima, Allah mensyaratkan, Allah menetapkan ini rukun atau ini sunnah atau ini haram. Ini adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tunduk. Maka kita disebut sebagai orang Islam. Islam artinya
istislam. Islam artinya istislam, yaitu pasrah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum agamanya apa? Islam. Islam itu apa? Apa tadi Islam? Tunduk kepada Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kita pasrah dengan cara mentauhidkan Allah dan juga mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita Islam. Islam itu bukan cuma sekedar nama. Dia memiliki makna yang sangat dalam yang wajib diketahui oleh setiap orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam tersebut. Ya, al-istislam. Nah, maka ada beberapa aturan yang harus kita kerjakan, yang harus kita ketahui agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diabaikan begitu saja, karena susah ya. Kalau misalkan kita sudah melihat ibadah kita banyak, tapi ternyata nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala tidak menganggapnya. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, amilatun nasibah, dia sudah bekerja, berusaha, capek juga dia, berkeringat, bahkan keluar darah. Tasla naran hamiyah, tapi usahanya itu tidak berguna untuknya, masuk neraka. Kenapa? Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu ikhlas. Ini yang paling pertama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk orang Yahudi, orang Nasara, ahlul kitab. Tidaklah mereka itu diperintahkan oleh Allah kecuali supaya mereka mengikhlaskan seluruh amal mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, ya. Jadi amal kita itu harus ikhlas, terbebas dari syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Syirik besar dan juga syirik yang kecil. Syirik besar contohnya kita memohon kepada selain Allah, kita bernazar kepada selain Allah, kita menyembelih, menyuguhkan sesajin untuk selain Allah, maka ini syirik besar. Kalau kita masih melakukan syirik besar, ya, dan kita juga rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa, bukan cuma wajib, sunnah, rajin haji setiap tahun berangkat, umroh mungkin setiap 3 bulan sekali, tapi kalau tidak meninggalkan syirik besar, percuma, ya, percuma. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu menyekutukan Allah, wahai Nabi, bukan manusia biasa ini yang dipanggil oleh Nabi, yang dipanggil oleh Allah. La in asyrakta, kalau engkau menyekutukan Allah, wahai Nabi, la yahbatanna amaluk, amalmu batal semuanya. Meskipun Nabi itu orang yang diberi wahyu oleh Allah, manusia yang didekatkan oleh Allah, disayangi oleh Allah, mendapatkan mukjizat dari Allah, bahkan ada yang bicara dengan Allah. Kalau mereka menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah, la yahbatanna amaluk, amalnya batal. Apalagi kita, ya, apalagi kita, maka batal, tidak ada diragukan lagi. Nah, ini syirik besar. Dan juga syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Ar-riya. Para sahabat pernah ngobrol, ya, mereka ngobrol tentang masalah Dajjal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan mengatakan, ada sesuatu yang aku akhwafu ma akhafu alaikum, ya, minal masihid Dajjal. Ada sesuatu yang aku lebih takutkan kepada kalian daripada al-masih ad-Dajjal. Apa itu? Asyirkul khafi, yaitu syirik yang samar-samar, nggak kelihatan, riya, yaitu seseorang mengerjakan sholat, yusallir rajulu fayuzayyinu sholatahu lima yara min nadharin nas. Seseorang sholat, Allahu Akbar, ya, kalau dia sholat sendirian sembarangan, gerakannya sembarangan, kecepatannya sembarangan, tapi ketika ada orang lihat, Masya Allah, dibagus-baguskan gitu ya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan pujian. Ini disebut dengan apa? Riya. Ya, sebut dengan riya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirki." Aku zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan tapi dia itu melakukan kesyirikan, melakukan riya di dalam hatinya, pingin dipuji sama orang, maka aku biarkan dia. Sono, kamu minta pahala dari orang yang kamu melakukan riya kepadanya. Ya, ini yang pertama, yaitu ikhlas karena Allah. Harus jauh dari syirik besar dan juga jauh dari perbuatan riya dan juga sum'ah. Maka bagaimana caranya supaya kita ini ikhlas? Bisa menjaga ikhlas, ya. Bapak-bapak kalau mau ikhlas biasanya gimana amalnya? Kalau kita ingin amalannya ikhlas itu apa? Yaitu biasakan menyembunyikan amalan. Ini yang pertama. Dan beberapa hal yang lainnya. Tapi ini yang paling penting, ya. Biasakan menyembunyikan amalan dan biasakan mengamalkan suatu amalan dengan sempurna. Ya, biasakan menyembunyikan amalan. Gak usah ketika kita sedang di masjid minta fotoin dong, ya, difoto, diupload. Nah, buat status. Sedang berada di Masjidil Haram berdoa, ya, minta difotoin. Sedang tawaf live, ya, pengen dilihat oleh teman-temannya. Jangan, sembunyikan amal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum ayyakuna lahu khabi'un min 'amalin shalih falyaf'al." Siapa di antara antum yang bisa memiliki suatu amal yang tersembunyi, enggak dilihat oleh orang, lakukan. Nah, apa anjuran? Ini adalah anjuran supaya kita pandai-pandai menjaga ibadah kita. Sembunyi-sembunyi, infak pun sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh orang. Enggak harus disebutin namanya, enggak harus terkenal sebagai dermawan, tidak. Enggak harus terkenal sebagai ahlul ibadah atau ahlul Quran, tapi dia diam-diam banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biasakan menyempurnakan tadi, ya. Disempurnakan, artinya ada orang atau enggak ada orang, sendirian atau bareng-bareng, ya memang seperti itu ibadahnya, sempurna. Jangan sampai kalau enggak ada orang belepotan, kalau ada orang sempurna, enggak. Tapi biasakan sempurna. Kalau biasa menjalankan sunnah ketika sendirian, maka ketika ada orang banyak pun terbiasa melakukannya. Ya, ini yang paling besar yang harus kita perhatikan. Menjaga amalan kita, yaitu dengan menyembunyikannya dan juga melakukannya dengan sempurna. Yang kedua yang kita lakukan supaya amal kita diterima oleh Allah, tidak ditolak oleh Allah, makanan, minuman, pakaian, tempat ibadah kita harus halal. Makan yang kita makan ini halal, minumannya halal, cara membelinya dengan uang yang kita dapatkan dari halal, pakaian yang kita beli dari halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para rasul. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma razaqnakum, ya, fil ardi. Gimana? Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma razaqnakum halalan thayyiba. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari apa yang Allah rizkikan itu yang halal, yang thayyib. Ya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, afan. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari hal-hal yang thayyib, dari apa yang dirizkikan oleh Allah. Dan Allah mengatakan kepada Rasul, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai para rasul, makanlah yang baik. Jadi orang beriman suruh makan yang baik, para rasul juga diperintahkan untuk makan yang baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang seseorang yutilus safar, ya, melakukan perjalanan panjang, ash'ath aghbar, rambutnya acak-acakan, kemudian pakaiannya berdebu, badannya berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke atas, meminta kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, memohon kepada Allah.
Wa mat'amuhu haram, tapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya juga haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga dari haram. Entah dia itu mencuri, atau kainnya terbuat dari bahan yang haram, atau dia membeli dari uang yang dia hasilkan dari haram. Fa'anna wa ghudhiya bil haram, kebutuhannya dicukupi dengan haram. Fa'anna yustajabu lidzalik, bagaimana doanya bisa dikabulkan? Doa, bagaimana doanya bisa dikabulkan? Ya, padahal di sini orang tersebut memenuhi syarat dikabulkan doa, sedang dalam keadaan sulit, kusut rambutnya, meminta kepada Allah, mengangkat tangannya dalam keadaan safar. Masya Allah, ini adalah unsur-unsur di mana seseorang sangat berhak untuk dikabulkan doa. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, fa'anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin dikabulkan doanya oleh Allah? Ya, maka para ulama mengatakan ini berlaku untuk seluruh ibadah. Berlaku untuk seluruh ibadah. Karena kita beribadah sholat pakai tubuh kita. Kita berjalan menggunakan makanan yang kita makan, haram misalkan. Ya, kita bisa bergerak dengan minumnya haram. Pakaiannya juga dibeli dari haram untuk sholat. Bagaimana bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga rizki yang Allah berikan kepada kita itu halal. Allah memberikan jalan keluar kepada kita semua. Maka kita berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku ingin ilmu yang bermanfaat, ya, rizki yang thayyib, yang halal, dan amal yang diterima. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga yaitu mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini panjangnya. Nah, yang pertama melihat syaratnya. Dalam ibadah biasanya disebutkan syarat. Maka syarat ini harus kita penuhi. Contoh kalau kita mau sholat, ya, ada syaratnya. Apa syaratnya contohnya? Syaratnya kita harus suci. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu salatal abdi idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat seseorang kalau dia berhadas sampai suci dia. Kalau dia enggak suci memaksakan salat, dosa. Ya, maka harus dilihat ini syarat-syaratnya apa ini. Ya, kalau kita mau daftar ini syaratnya apa? Dilengkapi fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi macam-macam, baru kita ajukan, ya, untuk ke jenjang berikutnya, kan gitu ya. Maka kita mau ibadah, lihat syarat-syaratnya dulu. Lihat syarat-syaratnya dulu. Nah, kemudian yang kedua, lihat rukun-rukunnya, unsur-unsur yang ada di dalamnya. Unsur-unsur yang dalamnya. Contohnya sholat lagi, ya. Yang paling banyak kita lakukan ibadah sholat. Sholat rukunnya harus terpenuhi. Salah satu rukun yang paling penting adalah tuma'ninah, tenang, nggak boleh buru-buru, nggak boleh seperti balapan. Kita sholat seperti orang pakai helm, ya. Nah, pakai helm, naik motor, ngebut. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang datang masuk masjid, kemudian dia masuk masjid dari sono misalkan nih, kemudian sholat dia 2 rakaat. Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu balik lagi sana, sholat. Kamu tadi belum sholat, kata Rasulullah SAW. Kemudian dia pun balik, sholat lagi 2 rakaat. Nyuk gitu ya, cepat sholatnya. Dia balik lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Balik lagi, kamu tadi belum sholat. Balik lagi, sholat lagi. Sama seperti sholatnya. Datang yang ketiga kalinya, Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ya Rasulullah, la uhsinu illa hadza fa'allimni. Wahai Rasulullah, aku nggak bisa lebih baik daripada ini. Tolong ajarkan saya. Masya Allah. Jadi minta diajarkan ilmu. Kita ibadah perlu apa? Perlu ilmu. Ya, perlu ilmu.
Nah, maka Rasulullah SAW mengajarkan kalau sholat wudu dulu dengan sempurna, menghadap kiblat, bertakbir, membaca ayat suci Al-Quran, ruku, farka hatta tatma'inna raki'an, ruku sampai sempurna rukunya, sampai tuma'nina. Tsumma rfa' hatta ta'tadil qa'iman, diangkat sampai tegak, i'tidal. I'tidal itu artinya tegak. Sami Allahu liman hamidah, tegak kita nih. Jangan masih gini langsung sujud. Ya, tegak. I'tidal artinya apa? Tegak. Gitu. Ya. Sujud sama, tumanina, duduk tumanina sampai selesai. Tumanina. Kalau enggak tumanina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Salat lagi, kamu tadi belum salat. Dan juga Hudzaifah ibnul Yaman melihat seseorang salat, tapi salatnya toffafa, enggak sempurna. Rukuknya enggak sempurna, sujudnya enggak sempurna. Selesai sholat ditanya orang itu, kam sallaita, mundu kam sallaita hadhihi shalah. Kamu sholat seperti ini sejak kapan? Antum sholat seperti ini sejak kapan? Maka dia mengatakan, mundu arba'ina am. Sholat seperti ini sejak 40 tahun. 40 tahun, Masya Allah. Jadi umurnya nggak tahu berapa itu. Mungkin 60 mungkin ya. 40 tahun, bayangin. Maka Hudzaifah mengatakan apa? Ma shallaita mundu arba'ina sanah. Kalau gitu kamu nggak sholat selama 40 tahun ini. Masya Allah. Tadi Rasulullah SAW, sekarang Hudzaifah. Ya, kalau gitu 40 tahun kamu nggak pernah sholat. Kalau sholat fardu mungkin di masjid dia bersama imam. Tapi kalau sholat sendiri, wah, sholat seperti ini nggak dianggap. Seandainya engkau mati dan kamu masih melakukan model seperti ini sholatnya, maka engkau mati bukan di atas fitrahnya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka mungkin di antara kita ada mengatakan, susah banget sih sholat, mau ibadah kok nggak boleh, mau ibadah kok gini, dimarahin, banyakkan aturan. Masya Allah, antum ketika mau bekerja, mau hidup di Indonesia ini banyak aturannya. Sekarang Allah membuat aturan untuk beribadah, kemudian kita mencela Allah, ya, kita mencela Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ada aturan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya yaitu kita memperhatikan larangan yang ada, yang bisa membatalkan ibadah kita tersebut atau bisa menghancurkan pahala yang ada di dalam ibadah kita. Ya, contohnya pembatal-pembatal wudu, kita tahu insya Allah, pembatal sholat, pembatal puasa, ya, pembatal, pokoknya apalah ya, pembatal-pembatal ibadah. Maka kita harus mengetahuinya supaya diterima, supaya ibadah kita ini menjadi sempurna. Atau suatu amalan yang dilarang yang bisa menjadikan pahalanya nggak ada. Contohnya, kalau kita sedang puasa nih, kita nggak boleh apa? Nggak boleh mengumbar syahwat, ya, nggak boleh bermaksiat dengan lisan, dengan mata. Kata Rasulullah SAW, "Man lam yada' qaula zur wal jahla wal amala bihi falaysa lillahi haja fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Kalau kita tidak meninggalkan ucapan bohong dan juga perbuatan atau ucapan bodoh, ya, ucapan yang bodoh dan juga perbuatan bodoh, falaysa lillahi haja. Apa itu perbuatan yang bodoh? Maksiat kepada Allah, ya, berkata kotor, mencela, menggunjing, kemudian matanya, tontonannya haram, aurat. Allah nggak butuh sama puasanya. Dia lapar, dia haus, nggak butuh, ya, tidak butuh. Maka kita setiap tahun puasa, seharusnya kita setiap tahun ini memiliki tekad, harus tahun ini lebih baik, harus tahun ini lebih baik, harus tahun ini, kan gitu ya. Nah, supaya kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan maksimal, dengan sempurna, kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya, jadi itu mengikuti
petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, yang keempat adalah mengikuti aturan, tata caranya. Ya, tata caranya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak diperkenankan buat-buat sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak dari perkara kami, bukan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, tertolak. Meskipun kelihatannya banyak, kelihatannya rame, kelihatannya iktimar, apa istilahnya? Rame gitu ya. Kelihatannya wah, megah, banyak acara macam-macam. Tapi kalau tidak sesuai dengan petunjuk Islam, haba'an manthura, seperti debu yang diterbangkan. Ada 3 sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melihat amalan beliau, bertanya kepada istrinya, gimana sih amal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika disebutkan beliau tuh di rumah begini-begini amalnya, mereka mengatakan, oh cuman sedikit ternyata. Lalu mereka ingin lebih banyak. Kalau gitu aku mau sholat malam terus, gak pernah tidur. Aku mau puasa setiap hari. Aku gak akan menikah dengan wanita. Aku mau ibadah, fokus kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah orang yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah. Tapi aku ibadah, sholat juga tidur. Sholat malam tidur juga. Puasa kadang juga tidak. Dan aku punya istri. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Sunnah Nabi SAW, ya, kelihatannya sedikit. Ini sunnah yang diberkahi oleh Allah. Adapun yang banyak, kelihatan banyak, tapi nggak sesuai dengan sunnah, gimana hasilnya? Kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, man raghiba, barang siapa yang tidak suka. Barang siapa yang tidak suka, yang mungkin melihat ini sedikit, wah nggak suka, tambah, bikin sendiri. Man raghiba an sunnati, nggak suka dengan sunnahku, falaisa minni, maka tidak termasuk bagian dariku. Nah, ya, maka kita beribadah kepada Allah memperhatikan kualitas. Sebagaimana kalau kita bekerja juga kualitas. Mungkin waktunya cuma 2 jam. Tapi Masya Allah, luar biasa dia bekerjanya. Selesai 2 jam, ya, langsung menghadap bosnya, wah kamu hebat bekerja nih. Langsung dinaikin. Demikian juga kita beribadah kepada Allah. Kalau kualitasnya luar biasa, Allah akan menerimanya dan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dalam ibadah, terutama salat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian seperti aku salat. Dalam wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tawaddo'a nahwa wudu'i hada, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Dalam haji Rasulullah SAW mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah manasik kalian dariku. Maka setiap ibadah memiliki aturan yang harus dipelajari, kita kaji dan ditaati oleh kaum muslimin. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat hidayah kepada kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau ada pertanyaan? Pakai pertanyaan enggak? Enggak pakai, Pak. Tapi enggak usah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.